Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bulan ini. Siang Pak. Baiklah, kemarin kita belajar apa? Kemarin nggak masuk bapaknya. Apa ya? Iya. Baik, sekarang kita belajar tentang kisah teladan ya. Kita bisa buka dulu ya. Sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Baiklah, semuanya saja ya. Iya Pak. Hari ini kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Yusuf. Ini kisah teladan Nabi Yusuf. Saya jelaskan, nama itu adalah Nabi Yusuf adalah anak dari seorang Nabi Yakub yang memiliki 12 saudara. Dan Nabi Yusuf ini mempunyai ibu yang bernama Rahil dan mempunyai adik yang bernama Benyamin. Nah, 10 saudara itu adalah memiliki ibu sendiri. Jadi Nabi Yakub itu memiliki 2 istri. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf sedang berumur 12 tahun dan ibunya pun meninggal. Jadi Nabi Yusuf ini selalu disayangi dan dicintai serta seorang Nabi Yakub itu selalu diingatkan terus. Jadi membuat diri kepada saudara tersebut. Yang pertama itu kenapa? Karena Nabi Yusuf ini selalu disayangi sama Nabi Yakub, jadi membuat diri dan Nabi kepada saudaranya. Nah, yang pertama itu kenapa? Dia yang pertama melakukan yang semua saudara tersebut yang kiri, dia melakukan pertemuan rahasia. Nah, dalam pertemuan rahasia ini, saudara-saudara yang kiri dan saudara Nabi Yusuf itu dia melakukan pertemuan rahasia karena ingin karena ingin membuang atau membunuh Nabi Yusuf, menyingkirkan Nabi Yusuf dari Nabi Yakub. Nah, dalam pertemuan ini dia menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu kan selalu disayangi Nabi Yakub kan. Nah, jadi Nabi Yusuf ini akan dibuang pada saudara terbunuh. Nah, yang kedua yaitu Nabi Yusuf bermimpi. Dalam hal ini kan 10 saudara tersebut sedang mengujikan untuk membuang Nabi Yusuf karena pembunuh. Nah, dalam hal ini Nabi Yusuf pun bermimpi. Mimpi apa dia mimpi? 11 bintang dan 1 matahari serta 1 bulan turun untuk bersujud padanya. Dan itu Nabi Yusuf pun terbangun dan menceritakan kisah kisah mimpi ini pada Nabi Yakub pun sangat bahagia dan senang mendengar mimpi Nabi Yusuf. Yang ketiga, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dalam hal ini, ketika mereka menuntut rahasia, mereka ingin mengajar Nabi Yusuf untuk keluar kota. Akan tapi dalam hal ini dia tidak Nabi Yusuf tidak perbolehkan kalau ikut karena karena Nabi yang itu mempunyai perasaan yang tinggi, maka akan terjadi bahwa Nabi Yusuf akan pergi ke hadapan Allah. Ya. Dalam perjalanan ini mereka membawa Nabi Yusuf untuk berkota. Dan ketika itu dia berhenti bahwasanya ingin memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mengambil pakaian Nabi Yusuf, dilumpuri oleh darah suci. Untuk membuat bukti bahwasanya Nabi Yusuf itu telah dimangsa serigala. Dan yang keempat,
Nah, yang keempat ini adalah ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam simpanan dia. Nah, dalam 3 hari 3 malam keheningan, tidak ada seorang apapun, gelap gulita, dan pada esok harinya ada seorang hamba saya yang ingin beristirahat di sekitar sumur tersebut. Dan ketika itu hamba saya tersebut ingin mengambil air di dalam sumur, akan tetapi dalam hal ini Nabi Yusuf pun merasa bahagia karena akan ada orang yang berair di dalam sumur. Nabi Yusuf itu mencari timba itu kan keras-kerasnya, dan para hamba saya pun terkejut bahwasanya di dalam sumur tersebut ada seorang yang tampan, berkulit putih dan gagah ganteng. Yang kelima, adalah godaan Julaiha. Kenapa bisa di sini? Karena di saat Nabi Yusuf beliau dijual sebagai hamba saya, dia dibeli oleh seorang pejabat yang bernama Potifar dan memiliki istri yang bernama Julaiha. Dan pada saat Julaiha ini dia mengamanahkan pada Julaiha untuk menjaga Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini memiliki ketampanan dan keberanian serta tubuh yang tegak dan putih. Nah, dalam hal ini waktu ke waktu Julaiha pun merasa tidak kuat menahan hawa nafsunya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf dan dan pada saat itu Julaiha pun memanggil Nabi Yusuf untuk melakukan suatu hal di dalam kamarnya. Di dalam pikiran Nabi Yusuf itu hal yang biasa yang seperti menyapu dan hal yang lain-lain. Akan tapi di dalam pikiran Julaiha, dia ingin menggoda Nabi Yusuf. Setelah itu di dalam kamarnya dikuncilah kamar Julaiha tersebut, dan Nabi Yusuf pun digoda oleh Julaiha. Akan tetapi Nabi Yusuf menolak ajakan Julaiha karena dia ingin tidak ingin menjatuhkan martabat majikannya dan tidak ingin mengkhianati majikannya sendiri. Dalam hal ini Julaiha pun merasa marah karena ajakan itu ditolak oleh pelayannya sendiri. Paham? Dan setelah itu keluar dari kamarnya, apa yang terjadi? Nabi Yusuf dikejar hingga pakaian yang di belakangnya itu robek. Jadi ketika pintu terbuka, terdapatlah suaminya di sana. Dan ternyata suaminya kaget atas perilaku berdua mereka. Karena di dalam kamar tersebut, kenapa pintu kamar ini terkunci? Biasanya kan tidak. Nah, dalam hal ini suami Julaiha Sutihan tersebut kenapa orang tua ini melakukan hal yang diinginkan oleh Sutihan bisa terjadi. Dalam hal ini kan Julaiha memfitnah Nabi Yusuf. Dialah yang membedaku. Akan tapi Nabi Yusuf pun berkata jujur bahwasanya dia tidak ingin dia menolak ajakan Julaiha dengan secara halus. Akan tapi Potifar yang suaminya Nabi Julaiha, istri Julaiha ini, Potifar dia merasa bingung di mana antara mereka mana yang benar, dan dia pun memanggil seorang bijaksana untuk menafsirkan dari dua orang tersebut. Nah, ketika itu ini yang bahasanya panjang yang anak. Godaan Julaiha ini bahasanya panjang. Mohon disabar itu dan mendengarkan pembahasan dari Julaiha yang muda itu. Iya, Bapak-bapak. Bentar, ya, sabar. Iya, Bapak. Nah, dalam hal ini ternyata yang salah adalah Julaiha. Karena ada seorang bijaksana dalam hal itu menafsirkan bahwa jika baju yang robek di belakang itu, bajunya yang robek itu di belakang, maka yang salah adalah Julaiha.
Zuleha, dan ketika baju yang robek itu di depan maka yang salah adalah Nabi Yusuf. Pada hal itu yang robek adalah baju belakang Nabi Yusuf. Berarti dikatakan Zuleha yang bersalah. Dan akhirnya Zuleha pun berbicara agar dia mengamankan rahasia ini sebaik-baik mungkin, tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi waktu demi waktu, siapapun yang apapun masalah yang dirahasiakan pasti akan tahu. Seperti bangkai pasti akan tahu, ya. Nah, pada hal ini Zuleha pun tidak terima. Waktu Zuleha selalu dihajar kepada seorang istri pejabat yang lain, karena Zuleha menggoda pelayannya sendiri. Maka dari itu Zuleha pun mengundang para istri pejabat untuk datang ke rumahnya. Karena Zuleha pun mengundang istri pejabat ini karena Zuleha pun selalu dipermalukan karena perbincangan pada istri pejabat tersebut. Dan seketika dia diundang oleh Zuleha. Dan jika dia diundang dari Zuleha ke rumahnya dengan sidang makanan yang lengkap dan kursi yang makan buah-buahan dan pisau. Pada saat itu dikumpulkan wanita-wanita itu istri para pejabat di rumahnya, dan seketika sedang mengirim buah-buahan dinamakan Nabi Yusuf untuk lewat di depan para pejabat tersebut. Dan setelah itu mereka dikasih tahu bahwa dia sedang mengiris tangannya sendiri karena dia terkagumi oleh ketampanan dan melindungi Nabi Yusuf. Oh, gitu Pak. Ini seperti siapa Nabi Yusuf bajunya? Ya. Ini adalah perbedaan Zuleha. Selesai? Lanjut. Yang keenam. Belum. Yang keenam adalah penjara. Kenapa bisa penjara? Tidak. Nah, ini ya, Nabi Yusuf penjara karena ini menutupi martabatnya Zuleha sama suaminya, karena tidak ingin membocorkan ataupun menurunkan derajat seorang majikan tersebut. Nah, dalam di penjara ini yang mempunyai teman yaitu dua orang. Yang satunya yaitu bermimpi bahwasanya ada seorang burung, dia sedang membawa keledai dan langsung disambar oleh burung. Yang orang satunya lagi bermimpi bahwasanya dia sedang berada di taman anggur dan sedang membawa beras yang dipakai oleh raja. Dalam hal ini Nabi Yusuf menafsirkan bahwasanya mimpi itu yang mimpi burung yang terhadap disambar oleh burung itu, maka orang itu sedang dipenggal dan kepalanya digunakan oleh burung. Dan yang bermimpi anggur dan beras, saking beras itu saking beras ada, dia menafsirkan Nabi Yusuf bahwasanya dia akan menjadi pelayan kembali di raja tersebut. Dengan biasanya dia bekerja sebagai membuatkan minuman dan hidangan kepada raja. Dalam ini ada amanah. Orang yang dipenjara yang diamanahkan itu adalah seorang yang memiliki anggur dan sekali beras itu diamanahkan oleh Nabi Yusuf untuk bahwasanya Nabi Yusuf dipenjara karena tidak bersalah. Oke? Dia dipenjara karena ingin menutupi derajat Zuleha dan Potifar. Yang ketujuh. Kok banyak banget Pak ceritanya? Cerita kisah Nabi tidak berisika. Oh iya. Ini bukan kisahmu, bisa disingkat. Oke.
Enggak ada yang tidak bisa disingkat karena ini juga tertera di dalam Al-Quran. Oke? Nah, ya kita berbicara. Kenapa? Ada yang tahu? Masa ada yang tahu? Enggak pernah saya. Gimana kalian itu ya? Ayo, kalian bisa bisa nih. Bebas dari penjara ya? Ya. Sudah habis masa dosanya. Enggak bisa. Jawabannya sudah habis. Ya. Nah ini ya, bukan di penjara karena seorang raja dari Mesir yang bermimpi 7 sapi gemuk dan dimakan oleh 7 sapi kering dan ada lagi 7 gandum gemuk dan 7 gandum kering. Nah maka itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Karena raja kurang puas dengan tafsiran orang-orang yang di sana. Maka dari itu dia disuruh untuk menafsirkan mimpi raja. Sebelumnya raja tidak kenal orang yang itu karena dikenalkan oleh seseorang yang pelayan yang tadi pelayan yang terlibat dari penjara dan dia selalu menjadi pelayan raja. Paham? Dan Nabi Yusuf menafsirkan mimpi itu bahwasanya mimpi itu akan terjadi 7 tahun 7 tahun subur dan 7 tahun kering. Nah itu makanya raja langsung memilih Nabi Yusuf untuk bebas dari penjara. Sebelum bebas dari penjara dia ingin menginginkan dosa-dosanya ataupun fitnah dari Zulaikha ini selesai. Dia mengumpulkan raja tersebut mengumpulkan semua wanita untuk raja tersebut untuk membahas antara dan Zulaikha ini bahwasanya Nabi Yusuf ini tidak bersalah dan tenggelam. Apa ini? Menjadi wakil raja. Kenapa bisa menjadi wakil raja? Karena dalam hal ini raja pun yang ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, dia merasa bahwa Nabi Yusuf ini adalah seorang yang bijaksana. Maka dari itu raja pun ingin mengangkat Nabi Yusuf sebagai seorang wakil dan Nabi Yusuf pun mengambil setelah diangkat jadi wakil dia ingin mengambil sebagai bidang keuangan dan bidang keuangan dan bidang distribusi. Setelah menjadi wakil raja ini dan yang ke-9 terakhir dipertemukan keluarganya. Pada hari ini dimaksudkan karena sedang terjadi 7 tahun kering ya, ibaratnya dimanapun kering. Hanya Mesir yang mempunyai cadangan makanan pokok. Maka dari itu Yusuf dulunya tinggal di Palestina. Maka dari itu dia yang saudara-saudara dulunya itu datang ke Mesir untuk mengambil bahan untuk membeli bahan pokok. Seperti saat itu mereka membeli bahan pokok ini, ya membeli bahan pokok ini, dia membawa adiknya bernama Benyamin. Benyamin ini selalu selalu dekat dengan Nabi Yusuf kan, dia karena adiknya sendiri. Nah, Nabi Yusuf pun tahu bahwasanya keluarganya berada di sekitar situ, dengan membeli bahan pokok di situ. Maka dari itu dia mengambil Benyamin. Dia mengajak Benyamin hidup di istananya dan 10 saudara tersebut hidup di sekitar istana. Dan setelah itu dia langsung pulang. Benyamin diajak. Akan tetapi bahwasanya pada pejabat itu raja itu kehilangan sakit beras yang tadi dibawa oleh pelayan. Nah, itu hilang. Maka dari itu para prajurit langsung mendapat pasukan dari warganya ini, saudara dan adiknya Benyamin. Ternyata beras yang dipakai raja ini terdapat di kereta
Benyamin. Maka dari itu Benyamin ditahan dan semua saudara tersebut pulang tanpa Benyamin. Nah, Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub ini merasa sedih karena dia sudah kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan adiknya lagi yang bernama Benyamin. Nah, maka dari itu Nabi Yakub itu memerintah pada 10 saudaranya untuk menyebut kembali adiknya Benyamin, karena Nabi Yusuf itu dia sedang menangisi kehilangan Nabi Yusuf, ditambah lagi kehilangan Nabi Benyamin. Ya. Nah, dan itu bahwasanya cerita dari sini belum selesai ya. Kita lanjut lagi ke sana. Nah, Nabi Yusuf ketika itu mereka kembali ke Mesir untuk mengambil Benyamin. Nah, setelah mengambil Benyamin, bahwasanya Yusuf pun berkata jujur bahwasanya Nabi Yusuf itu berkata kepada mereka, kalian tidak ingat bahwasanya siapa yang ada uang di dalam sumur tersebut. Mereka terkejut bahwasanya kan tidak ada seorang pun yang mengetahui antara kisah tersebut kan dibuang ke dalam sumur. Mereka menyelidiki bahwasanya tanda-tanda Nabi Yusuf telah ketahuan. Dia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jujur berkata jujur bahwasanya dia adalah Yusuf. Dan ketika itu Nabi Yusuf dia bukan buka sudah kurus kering. Nah, diberilah selai kain untuk diberikan Nabi Yakub untuk mengusap matanya di kayu. Setelah itu selesai, dibawalah Nabi Yakub dan 10 saudaranya ke istana. Dan Nabi Yakub pun tahu setelah itu Nabi Yusuf sedang menjadi wakil raja. Dan di sanalah itu adalah mimpi dari Nabi Yusuf, yaitu 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan bersujud kepada badannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup. Oke. Baiklah, selesai. Mari kita akhiri dengan kata alhamdulillah.